Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Wirakusuma dengan NPM 2503050083 kelas 2C. Pada video ini saya akan menjelaskan 7 CPMK materi pendidikan kewarganegaraan untuk memenuhi tugas asesmen semester. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja landasan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Jadi yang pertama itu landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Seluruh materi PKN harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu landasan yuridis. Jadi landasan yuridis itu berarti dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan. Artinya PKN bukan mata pelajaran tambahan, tetapi merupakan amanat konstitusi. Yang ketiga yaitu landasan pedagogis. Landasan pedagogis yaitu landasan yang berkaitan dengan proses pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik. Siswa sekolah dasar masih berada pada tahap berpikir konkret, sehingga pendidikan PKN sebaiknya menggunakan contoh nyata, permainan edukatif, diskusi sederhana, simulasi, maupun kegiatan proyek agar nilai-nilai kewarganegaraan lebih mudah dipahami. Soal yang kedua yaitu, menurut Anda bagaimana hubungan antara landasan Pancasila filosofis dengan Undang-Undang Dasar 1945 yuridis dalam merumuskan tujuan PKN di sekolah dasar? Jelaskan keterkaitannya. Jadi, Pancasila sebagai landasan filosofis, yaitu Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan, termasuk PKN. Tujuan PKN bukan hanya membuat siswa pintar, tetapi membentuk karakter sesuai nilai-nilai sosial. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pasal 31 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Melalui ketentuan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang mampu membentuk warga negara yang berkualitas. Kemudian, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, tujuan PKN memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hubungan keduanya yaitu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945 dapat dianalogikan seperti hubungan antara kompas dan peta. Pancasila berfungsi sebagai kompas yang menunjukkan arah nilai-nilai yang harus dicapai, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi peta atau aturan yang mengatur bagaimana tujuan tersebut diwujudkan melalui sistem pendidikan. Jadi, keduanya saling melengkapi. Tanpa Pancasila, pendidikan akan kehilangan arah, nilai sebaliknya. Tanpa Undang-Undang Dasar, nilai-nilai Pancasila tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Lanjut nomor 3, yaitu apa saja unsur-unsur yang membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Jadi, unsur yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tergantung dalam 5 Pancasila menjadi pedoman hidup dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin hak serta kewajiban warga negara. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak memperoleh pendidikan, namun juga memiliki kewajiban menaati hukum dan menjaga persatuan bangsa. Di sekolah dasar, guru dapat mengenalkan aturan
sekolah sebagai hukum sederhana bahwa setiap kehidupan bersama memerlukan aturan agar berjalan dengan tertib. Yang ketiga yaitu bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. Walaupun Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, seluruh masyarakat dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bendera merah putih. Bendera merah putih merupakan lambang negara yang menjadi simbol perjuangan dan persatuan warga bangsa Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan warna putih melambangkan kesucian. Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi, lagu Indonesia Raya merupakan simbol nasional yang mengartikan semangat nasionalisme. Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, masyarakat diingatkan untuk mencintai bangsa dan menjaga persatuan. Selanjutnya nomor 4, soalnya dari kelima sila Pancasila, manakah yang paling dominan untuk membentuk karakter gotong royong pada siswa SD dan bagaimana Anda menghubungkan dengan pembelajaran PKN? Jadi menurut saya yaitu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang paling dominan dalam membentuk karakter gotong royong. Gotong royong mengajarkan kerjasama, saling membantu, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam pembelajaran PKN, nilai ini dapat diterapkan melalui kerja kelompok, piket kelas, musyawarah, dan kegiatan sosial sehingga siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga dapat mempraktekannya. Nomor 5 yaitu sebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Tadi contohnya yaitu hak negara adalah hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, dan hak menemukan pendapat. Sedangkan kewajibannya antara lain yaitu menaati hukum, menghormati hak orang lain, serta ikut menjaga persatuan dan keutuhan negara. Hak dan kewajiban harus tetap berjalan seimbang, karena seseorang tidak dapat menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Nomor 6. Ketika Anda melaksanakan PPL atau pengenalan lapangan persekolahan, adakah kasus di mana siswa SD lebih menuntut hak tetapi melalaikan kewajibannya? Bagaimana harusnya seorang guru menyikapi hal tersebut berdasarkan konsep bertanggung jawab warga negara? Berikan solusi konkret Anda. Jadi jika saat PPL saya menemukan siswa yang hanya menuntut hak tetapi tidak menjalankan kewajiban, saya akan memberikan pemahaman bahwa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Misalnya, siswa ingin mendapatkan nilai yang baik tetapi tidak mengerjakan tugas. Saya akan melakukan pendekatan persuasif, memberikan contoh nyata, membuat aturan kelas bersama, dan memberikan pembiasaan agar siswa belajar bertanggung jawab. Nomor 7 yaitu sebutkan prinsip-prinsip demokrasi dan berikan satu contoh konkret hak asasi manusia yang paling fundamental. Coba jelaskan. Oke, yang pertama yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan status ekonomi. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Demokrasi menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang harus dihormati. Misalnya, hak memperoleh pendidikan, hak beragama, hak menyampaikan pendapat, dan hak hidup. Yang keempat yaitu hak musyawarah untuk mufakat. Dalam demokrasi Pancasila, keputusan diutamakan melalui musyawarah. Jika tidak dapat tercapai mufakat, barulah dilakukan penguatan suara. Contohnya ketika menunjukkan tujuan karya wisata, itu guru mengajak siswa berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Yang kelima, adanya bertanggung jawab. Kebebasan dalam demokrasi harus
disertai tanggung jawab. Artinya, seseorang boleh menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan dengan sopan, tidak menghina orang lain, dan tidak menimbulkan perpecahan. Yang keenam, menghargai keberagaman. Indonesia itu terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Karena itu, demokrasi harus menghargai perbedaan. Contoh hak asasi manusia yang paling fundamental, ya, ini menurut saya hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Jadi, hak hidup merupakan hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Hak hidup menjadi dasar negara bagi hak lainnya. Jika seseorang tidak memiliki hak hidup, maka hak memperoleh pendidikan, bekerja, atau beragama juga tidak dapat dijalankan. Nomor 8, siswa SD berada pada tahap operasional konkret. Bagaimana Anda menghubungkan konsep demokrasi, misalnya musyawarah, dengan cara berpikir siswa SD agar mereka benar-benar memahami maknanya, bukan sekedar hafal. Jadi karena siswa SD itu berada pada tahap operasional konkret, maka konsep demokrasi harus diberikan melalui pengalaman nyata. Misalnya melakukan pemilihan ketua kelas, musyawarah membentuk aturan kelas, dan berdiskusi untuk memilih kegiatan bersama. Dengan cara tersebut, siswa memahami demokrasi melalui praktek, bukan hanya menghafal pengertiannya. Nomor 9, jelaskan bagaimana wawasan Nusantara mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia dalam aspek politik dan ekonomi secara bersamaan. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sebagai suatu kesatuan. Dalam bidang politik, wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa walaupun berbeda suku dan daerah. Sedangkan dalam bidang ekonomi, wawasan Nusantara mengajarkan pemerataan pembangunan dan kerjasama antar daerah agar seluruh masyarakat dapat merasakan kesejahteraan. Hubungan aspek politik dan ekonomi. Jika kondisi politik stabil, masyarakat dapat bekerja, berdagang, dan berinvestasi dengan aman. Sebaliknya juga, jika ekonomi masyarakat berkembang dengan baik, stabilitas politik juga akan lebih mudah terjaga. Karena itu, wawasan Nusantara berperan menjaga keseimbangan antara persatuan politik dan pemerataan ekonomi agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nomor 10, di era disrupsi informasi saat ini, banyak ancaman terhadap ketahanan nasional seperti hoaks dan radikalisme. Jika Anda menjadi guru sekolah dasar, strategi inovatif apa yang akan Anda rancang untuk menambahkan ketahanan nasional sejak dini kepada siswa di luar metode ceramah biasa? Jadi, jika saya menjadi guru sekolah dasar, saya tidak hanya menggunakan metode ceramah, saya juga akan menggunakan permainan edukatif, video pembelajaran, proyek kelompok, dan kegiatan literasi digital. Misalnya, mengajak siswa membedakan berita benar dan berita bohong secara sederhana. Dengan begitu, siswa itu dapat belajar berpikir kritis dan memiliki ketahanan terhadap hoaks maupun pengaruh negatif lainnya. Nomor 11, alasan capaian pembelajaran atau CP PKN pada fase B kelas 3-4 sekolah dasar. Apakah menurut Anda CP tersebut sudah mempresentasikan esensi PKN sebagai pendidikan kewarganegaraan? Jelaskan. Menurut saya, capaian pembelajaran PKN fase B sudah cukup mempresentasikan esensi pendidikan kewarganegaraan, karena tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Siswa diajak memahami identitas diri, keberagaman, aturan, hak, dan kewajiban, serta mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 12, rancangkan secara lisan sebuah skenario pembelajaran PKN untuk materi
keberagaman selama 15 menit. Sebutkan model, metode, dan media yang Anda pilih, serta jelaskan alasan Anda memilih pendekatan tersebut untuk siswa sekolah dasar. Oke, jadi untuk materi keberagaman selama 15 menit saya akan menggunakan model pembelajaran Pro PBL. Di media yang digunakan berupa gambar, pakaian adat, rumah adat, dan video singkat tentang keberagaman Indonesia. Siswa itu saya bentuk menjadi beberapa kelompok untuk mengamati gambar dan menyebutkan bentuk keberagaman yang mereka lihat. Terus saya memberikan tugas untuk mempresentasikan di depan kelas. Pendekatan ini dipilih karena siswa SD itu lebih mudah memahami materi visual dan aktivitas langsung. Nomor 13, bagaimana Anda menganalisis isu multikulturalisme di tengah masyarakat Indonesia yang beragam, dan bagaimana cara menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada siswa SD yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi Indonesia itu adalah negara yang memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, tetapi juga dapat menimbulkan konflik jika tidak disikapi dengan baik. Oleh karena itu, nilai Bhinneka Tunggal Ika itu harus ditanamkan sejak sekolah dasar melalui sikap menghargai, bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, dan menghormati perbedaan pendapat. Nomor 14 yaitu saat anak-anak sudah akrab dengan gawai dan media sosial, evaluasilah dampak negatif terbesar dari digital terhadap karakter siswa sekolah dasar, dan formulasikan langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh guru PKN untuk membentuk warga negara digital yang bertanggung jawab. Oke, saya jelaskan secara singkat, yaitu dampak negatif terbesar media digital bagi anak sekolah dasar adalah berkurangnya sikap sopan santun, meningkatnya perilaku meniru yang konten, serta mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Jadi sebagai guru PKN perlu menanamkan konsep kewarganegaraan digital, yaitu menggunakan media digital secara bijak, bertanggung jawab, menghormati orang lain, menjaga etika komunikasi, serta memverifikasi sebelum informasi tersebut dibagikannya. Dan guru juga dapat bekerja sama dengan orang tua dalam mengawasi penggunaan gawai di rumah dengan pembiasaan tersebut. Siswa tidak hanya mampu menggunakan teknologi dengan baik, tetapi juga memiliki karakter yang bertanggung jawab, bijaksana, dan beretika sebagai warga negara digital. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.